nyentil sana dan sini, sekedar suara rakyat kecil, bukannya mau usir. Sambil minum kopi, ngobrol sanes sini, sambil ngaduk-ngaduk kupi, jangan bawa ke hati. Oke pemirsa, dimanapun Anda berada, beberapa menit ke depan akan kita kawal waktu Anda dengan rembuk kopi, ngerembuk sambil ngopi. Tentunya tempat ini disponsori oleh Selasar Merah Putih yang bertempat di belakang Polsek Gerabak. Dan adanya acara ini juga disponsori oleh Arbi Grosir. Semua kebutuhan Anda akan tercukupi. Gerabak nyenik, ojo ilang, gerabaki. Seperti Pak Badi, jenengan melihat perkembangan masyarakat Gerabak yang begitu yang ada sedikit agresif untuk terutama di anak-anak muda seperti sekarang ini. Saya pikir kalau perkembangan untuk anak muda, saya pikir tidak ada perkembangan. Apa? Dari segi apa? Kegiatan-kegiatan pemuda di Gerabak enggak. Kalau kita bilang belum bisa dilihat ya. Belum bisa dilihat kalau di perkembangan. Beda dengan tahun-tahun lalu. Misalnya aja yang jelas dari olahraga. Sepak bola kita tahu toh. Iya. Voli. Iya. Sampai sekarang lapangan voli juga punya kita. Sepak bola juga enggak. Itu dari sisi pemuda ya. Oh ya, kalau seperti perkembangan olahraga menurut Pak Badi selama ini di Gerabak bagaimana Pak? Saya pikir bubuk lah kalau olahraga di Gerabak sekarang apa yang kita bisa banggakan? Mati suri Atau mati tenanan ini. Sekarang sampai lapangan sepak bola juga nggak terurus kayaknya ya. Saya juga nggak pernah lihat ke sana. Atau hanya sekedar masih standar seperti Saya dulu pikir ya? enggak, malah lebih apa? Turun ya kualitasnya. Ya yang jelas sekarang sepak bola sudah nggak ada loh sekarang kayaknya. Yang untuk Gerabak sendiri. Apa PSG atau apa dulu? PSG sempat Malah aja sekarang PSG. kalau turnamen kita hanya Sebagai penonton. Sebagai tempat nganu toh. Iya, perhilatannya. Iya. Sementara untuk cabang-cabang yang lain di luar sepak bola misalnya voli ya dulu ya jelas-jelas betul, ya. Kita punya potensi. Saya sendiri dulu pelakunya di voli tahun-tahun 70-an ya. Sekarang nggak ada lapangan voli aja sekarang mungkin ya saya juga nggak tahu kayaknya nggak ada. Jadi apa? Gimik Gabah sekarang lapangan voli Gimik Gabah. Malah pinggir-pinggir sekarang yang lebih maju daripada di kota kecamatan Gerabaknya sendiri. Berarti bisa dilihat untuk kegiatan olahraga yang di Gerabak itu tidak bisa untuk acuan bahasanya dari tahun ke tahun ada peningkatan gitu Pak. Ya saya pikir kalau dibuat grafik ya turun malah kalau itu. Sebenarnya itu faktor yang mempengaruhi tidak berkembangnya perolahragaan. Itu di sisi apanya ya? Pelakunya ataukah kalau pelakunya itu saya pikir banyak kita. Ya. Pelaku itu sekarang malah lebih profesional. Sekarang dulu itu latihan kurang ya omongan kebo bisa dipanggil untuk ya. Saya pikir ya tokoh-tokoh yang mau berkecimpung dalam itu menangani masalah olahraga itu yang kayaknya nggak ada. Berarti orangnya yang ngejak-ajak gitu maksudnya atau sponsor atau lebih kemana Pak? Ya yang ngajak-ajak terutama kalau sekarang main sponsor mungkin ya, kalau dulu nggak ada di mana aja dulu. Dari kita untuk kita. Nah dulu kan kita bayangkan mulai pagi sampai sore nangkuan Tanjung Sari terus itu. Oh iya. Sampai sore disenangkan. Tapi ya, sekarang ya memang mungkin sekarang dulu hiburan hanya itu, sekarang banyak itu. Tapi cara pembinaan atau tokoh-tokoh yang peduli terhadap ya kemajuan olahraga di kota kita ya nggak ada tuh sekarang itu. Siapa yang apakah peran serta dari pihak pemerintah juga penting Pak? Adanya ibaratnya progres untuk ya harusnya menunjang iya, itu. Harusnya itu ada toh kepedulian dari pemerintah setempat, baik itu dari camat maupun dari kelurahan yang kalau dulu zaman saya Pak
Pak Koramil, Pak Camat turun jadi satu kok. Sekarang kayaknya nggak ada yang seperti itu. Seperti apa Pak? Maksudnya peran serta pemimpin yang ada di Kecamatan Gerabak apapun itu cara menggaitnya seperti apa Pak? Apakah harus ada kayak diklat atau seperti apa? Enggak, kalau dulu ya keterlibatan dia yang langsung terjun ke tengah-tengah anak-anak itu. Sebenarnya dulu masih ingat saya Pak Yoko dan Ramil sini. Itu tiap hari datang kok. Anak-anak dulu latihan itu datang. Terus Pak Camat, saya lupa Pak Camat siapa itu juga mensponsori ya. Atau mungkin salah satunya dukungan-dukungan berupa kompetisi yang diadakan oleh beberapa instansi sekarang ini tidak mulai jarang kayak gitu, jadi itu kurang rangsangan mempengaruhi aktivitas dari beberapa daerah untuk dulu aja kalau dulu kan 17-an mesti ada tuh. Iya. Nah, kecamatan itu sering toh itu Pak. Iya. Baik itu sepak bola maupun voli pasti ada. Sekarang kan belakangan ini udah nggak ada sekali. Nggak ada sama sekali itu. Berarti lebih ke pelaksana ya, mungkin untuk menggeliatkan tokoh yang menggerakkan itu yang nggak ada. Apalagi sekarang anak-anak nggak zaman dulu toh. Kalau dulu kesadaran sendiri karena apa? Dolanan cacah dulu kan nggak ada seperti HP, main sana nggak ada. Malam main kafe nggak ada. Iya. Itu sekarang saya pikir hanya ada figur tokoh yang mau terjun. Apakah akan menjadi sebuah dongeng di usia senja atau gimana Pak? Kalau kondisi seperti ini ya tinggal cerita bahwa saya di sini dulu pernah ada gini aja, tinggal itu. Sini Mbak, terima kasih Mbak, ini karo ngopi. Jangan lupa Selasar Merah Putih, tempat recommended untuk penghobi kopi. Kopi saya tak kawan nanti. ada ini. Mana kopi ya? Terima kasih. Ini untuk Pak kamera ini. Kameramen ini kan dua, minumnya ya dua. Nggak rati syuting. Ya, melanjutkan yang terkait dengan kegiatan keolahragaan tadi Pak Badi. Itu sebenarnya dengan adanya kemudahan-kemudahan fasilitas yang sebenarnya di era teknologi sekarang ini, akses mungkin berita, informasi dan sebagainya, kemudian untuk mengembangkan dari masing-masing bidang keolahragaan itu kan sangat mudah sebenarnya. Nah ini kenapa tidak berimbas ke prestasi atau mungkin dari aktivitas masyarakat di bidang keolahragaan tidak seperti dulu? Kenapa ya? Itu kira-kira. Kembali ke yang saya sampaikan tadi, nggak ada figur yang mau terjun ngurusi itu sekarang. Nah, coba deh. Bukan cuma media Pak ya, yang dibutuhkan figur sosok seseorang yang bisa menggait gitu. Sebelum menggerakkan lah. Iya. Itu karena gini, bisa kita lihat bahwasanya anak-anak atau pelaku-pelaku entah voli, entah olahraga apapun itu, sebenarnya malah dibutuhkan di daerah lain. Itu lokal people loh. Orang-orang daerah kita mungkin pemain sepak bola, mungkin di Bon di mana, tapi ini kenapa pemerintah nggak tanggap sampai ke situ? Kenapa anak-anak kita malah keluar? Bukan keluar sendiri gitu loh. Monggo silakan tunjuk dulu monggo. Rembuk kopi ya karo kopi. Kayaknya makin seru juga nih Pak Badi kalau kita membicarakan tentang selama ini apa yang terjadi di Gerabak dengan lingkungan yang mulai padat penduduk, kemudian hiruk pikuk di Gerabak itu juga berimbas ke sektor apa saja gitu ya. Jadi sekarang kalau melihat di lingkungan di sekitar kita, perkembangan kepadatan itu tadi kan berpengaruh ke beberapa sektor, entah itu mulai pedagang, juga kendaraan, juga lingkungan di area perhubungan, di jalan-jalan. Itu menurut Pak Badi bagaimana dengan pertumbuhan yang seperti itu, imbasnya ke dampak positif negatifnya, kemudian juga ada beberapa hal-hal yang mulai sudah tidak ada kenyamanan lagi mungkin kayak gitu. Itu kalau menurut Pak Badi gimana?
Ya kalau kondisi jabat saat ini ya seperti itu kita lihat kalau pas hari-hari apa pasaran itu kan seperti itu. Ya. Jadi pengelolaan infrastruktur terutama yang di ini Terminal ya Pak. terminal itu kan juga enggak seputaran Iya, terminal pasar. kayak gitu kondisinya itu. Dan itu sudah berlaku lama. Sekarang ya dulu ada terminal itu, betulnya bagus di sana dikumpulkan. Ternyata sampai sekarang nggak dipakai itu terminal, sampai udah habis semua. Apanya itu? Apa namanya? Perizinan ya Pak. Bukan bangunan fisik. Oh iya, bangunan Iya, fisiknya maksudnya sudah pada ya. rusak gitu ya. mulai baru belum sempat terpakai Pakai. sampai Sampai sekarang sekarang, ya iya. sekarang Terbengkelai gitu. terbengkelai dan Penata. sudah nggak berwujud sih menurut saya. Iya. Ya. Jadi penataan pasar itu juga seperti itu toh. Di luar banyak seperti itu. Kasihan ya. Saya pikir tuh kadang-kadang mikir gini. Orang jualan misalnya kayak ayam potong itu. Dia punya Los. stand, Iya, di itu dalam harganya pasar. udah mahal. Iya. Ya. Kalah dengan ya hanya dari rumah bawa meja hanya bayar Retribusi Retribusi dong. dong. Iya. Cuma tanpa 2000. modal iya. Itu berapa dia beli Ruko rumah larang. itu dia berapa lah itu. Iya. Nah seperti itu nggak ada penataan. Ini kan kasihan yang di dalam ya. Udah, Sebenarnya itu juga pasti ada apa ya seperti pengaruh dari pengurus seperti Ya. asosiasi gitu ya, baik pengurus ya pasar karena maupun kok asosiasi. dibiarkan Ya. seperti itu loh. Terus kaki lima itu nggak bongkar pasang itu. Permanen. Panen dipasang ya udah untuk selamanya. Pagi siang masih ada tuh itu. Padahal Tinggal ada. padahal secara struktur bangunannya Ya, juga dilihat juga dari seadanya lah menurut saya ya. segi Estetika. estetika juga ya mengganggu. Terus terkesan kumuh lah. Iya. Terkesan kumuh seperti itu. Itu sebagai warga Gerabak apakah juga dirasakan oleh beberapa orang yang lainnya juga atau Saya menurut pikir pengamatan iya. menurut Pak Badi bagaimana? Saya pikir iya ya. Orang sekarang nggak nyaman nggak masuk pasar. Apalagi sekarang ada sayur keliling, buah keliling itu mahal sedikit kan lebih nyaman di rumah didatangi. Iya. Ya ini yang menyebabkan mungkin Iya. pasar jadi sepi kan seperti Iya, itu. iya. Jadi orang segan tuh ke pasar susuan gitu. Toh selisihnya hanya 1.000, 2.000. Ya kembali lagi ya pemerintah. Penataan itu harusnya iya. Kalau untuk jalan-jalan sendiri untuk penunjang perekonomian kan membutuhkan akses untuk jalan ke sana. Untuk jalan seputaran di pasar sendiri seperti apa Pak Badi melihatnya? Nah, kalau jalan kita lihat sendiri itu. Terutama di masa-masa mau lebaran gitu ya. Enggak, iya. Hari-hari. Itu, terus ini pemasangan trotoar itu kan juga itu aneh lah. Selokan itu kenapa di depan bukan di bawah trotoar kan umumnya di bawah Iya, Iya, semestinya iya. struktur Iya, itu kan bangunan nggak- selokan itu di bawah. harusnya selokan di bawah trotoar itu kan ada 1,5 sini 1,5 udah lebar Iya. 3 meter 3 meter. aman itu. Nah, itu saya nggak tahu kok seperti itu. Kemarin itu ditutup itu juga biaya lagi Iya, nggak iya, ada iya, fungsi iya, lagi itu. Iya. Iya. Bola nah itu Iya. Mungkin dari penataan infrastrukturnya itu juga akan mempengaruhi dikala volume kendaraan yang sudah Iya. overload dengan kapasitas jalan yang mungkin ada di seputaran Gerabak gitu. Tentu saja hal seperti itu terkait dengan pembangunan di seputaran Terminal ya, terminal dan pasar. jalan besar kayak gitu Iya. ya. Terkait dengan selokan dan sebagainya termasuk trotoar itu kan juga akan berpengaruh terhadap kenyamanan warga di Iya, sekitar. iya. Nah, kalau yang terjadi sekarang ke depannya itu seperti ini. Itu apakah dulu ketika saya juga tidak tahu ya ketika pihak terkait itu Menangkan membuat- tender. Oh ya, tentu saja membuat perbaikan itu apakah Tanya-tanya lingkungan dulu. ada keterlibatan beberapa wakil dari tokoh-tokoh atau apa dari lingkungan yang Diajak diajak sharing. ya betul maksudnya Ya, seperti harusnya itu ada keterlibatan. sampai sejauh ini keterlibatan masyarakat itu harusnya kan iya. seharusnya ada atau menurut pengalaman Pak Badi sendiri ada keterlibatan tidak ada Enggak. tapi seharusnya Ya, mestinya enggak. ada ya karena itu berimbas ke lingkungan Iya, tempat tinggal
masyarakat. masyarakat. Hubungannya dengan kampung Ya, maksudnya. betul. Artinya itu mungkin gini ya, ada sedikit namanya kajian mungkin ya. Ya, betul. Ah, Kajian. iya Pak ya? Ya. Iya. Kalau artinya kajian itu kan ada misalnya dari ahli yang memang di bidangnya, kompeten. kemudian kita melihat kultur, kemudian mungkin Betul, seperti ya. itu ya. Sekarang kalau kita lihat itu lah slogan itu jangan sulit kok kita terima kok. Nah, itu trotoar ini slogan. Nah, sudah buntu ya, udah buntu. Apakah gini, idealnya dulu waktu dibikin selokan itu apa ya namanya pemborong atau apa, itu belum menanyakan volume air atau debit air yang akan masuk ke situ, Pak? Atau bagaimana itu? Ya, balik ke kajian tadi. Kajian, Kalau ya. misalnya Seperti- ada kajian kan karena itu kan Harusnya volume air dan sebagainya kan sudah terukur Harusnya dan dinas. ada teorinya. Dinas yang menangani itu Nah. harusnya kan membuat Ya. kajian jalurnya itu. Berapa tahun ke depan volume mobil Iya. sekian itu mungkin kan Sudah tidak mumpuni untuk kapasitas. jadi nggak perlu selokan itu di depan, Di depan, trotoar, ya di bawah trotoar. Atau mungkin kalau di kota-kota lain itu lazim gitu, tapi Iya, kalau untuk iya. memang di Gerabak mungkin kurang ya. Biasanya kan gitu di kota. Ah. Selokan itu di bawah Di bawah trotoar. trotoar. Oke. Itu kan ada 1,5 meter, sini 1 meter. Iya, Otomatis iya. nambah 3 meter udah. Untuk Dan luas termasuk yang gini ya berbeda. Pak, sorry, ini agak memotong ya. Mungkin kalau Gerabak itu karena kita berbicara dengan kecamatan 21 di Kabupaten Magelang itu salah satunya kita itu kan lebih cepat modern dulu. Ketika dulu kita udah punya trotoar kan dibandingkan mungkin kecamatan Kecamatan yang lain, ya. Kan itu ya maksud Betul. saya tuh. Ya saya pikir modern dari apa ya dari kondisi anu ya. Bukan infrastruktur ya. Nah, infrastruktur saya pikir nggak apa yang modern di sini. Enggak, Coba- maksudnya yang maksud saya bukan secara modern dari infrastruktur, tapi Bangunannya. peradaban gitu loh Pak. Peradaban Ya, misalnya betul, Nyuwun ya. Sewu Iya, kita dengan iya. Ya. sebelah-sebelah lah, kecamatan sebelah lah. Kultur masyarakat Kulturnya Gerabak kita masyarakatnya. sudah Coba, lebih dari maju itu secara juga ya. keramaian kan mungkin paling ramai Nah, itu, ya. karena kan kita mungkin nomor 1 atau nomor 2 Iya. di luar Borobudur ya, karena di kawasan strategis ya, itu termasuk ekonominya yang luar biasa. Ya, itu yang Iya. saya maksudkan. Jadi ketika pemerintah ada perbaikan-perbaikan seperti itu yang sebenarnya untuk kebaikan lingkungan juga, tapi ternyata dampaknya ke depannya terhadap lingkungan kurang Saya apa ya, sebenarnya- kurang seperti yang diharapkan. Sebetulnya belum tadi itu loh, ada kajian. Cuman saya nggak tahu kajian itu Sampai entah dilakukan sejauh atau enggak, nggak Ya. tahu. Kita masyarakat awam gini ya tahunya ada proyek seperti itu dan ternyata nggak bermanfaat. malah Berarti saya tetap katakan. idealnya suatu ketika kalau ada sebuah pembangunan yang melibatkan lingkungan masyarakat yang ada di sekitar situ, itu Iya. seyogianya masyarakat Ya. di sekitar situ atau semua Stakeholder. iya stakeholdernya itu yang Iya. kita Ya, kumpulin jadi ngobrol itu- gitu. iya. Itu ada semuanya mesti Mekanismenya dilibatkan. seperti itu sebenarnya Pak ya. Nah, mekanisme ya, tapi ada keterlibatan dalam masyarakat dalam pembangunan ada keterlibatan. Tapi kalau terus apa top down gitu ya kita ya akhirnya seperti ini. Nggak ada Baik secara fungsional, secara juga sisi keindahan juga pasti Sekarang- perlu ada Masukan dari masukan juga Iya. dari lingkungan J, kayak J, gitu kan. J. Dan salah satu contoh kalau menurut saya nih, ada beberapa trotoar yang itu tuh sebenarnya hak pejalan kaki ya, Iya, iya, tapi iya. di sana Iya, juga iya. masih Itu masih aja ada ada kanopi Iya, yang beberapa milik pribadi orang yang pribadi menjorok ya. ke trotoar itu. itu. Itu sebenarnya kan juga Mengurangi keindahan. di samping mengurangi keindahan cukup mengganggu juga sih menurut Iya, saya. iya, iya. itu sebelumnya ada kabupaten kalau itu ya. Kalau sekarang yang di desa aja lah. Sekarang prioritas penggunaan dana desa itu ya. Kita kan nggak pernah tahu apa prioritas yang nganu. Iya, 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 iya. Harusnya prioritas itu ditempel, disebarkan ke masyarakat. Prioritas penggunaan dana tahun berapa itu tempel. Jadi ada masukan kalau nggak sesuai dengan Ke masyarakat itu sampai ke Iya, beberapa nah, Atau dusun mungkin gitu kalau maksudnya. lebihnya mungkin lebih simpel di dunia digital ini dia bisa naruh di web yang bisa diakses oleh semua orang. ini Baik masalah. anak kecil maupun Nah, benar. Itu Benar nggak sih? idealnya Begitu ya? seperti itu. Idealnya seperti Tapi itu. walaupun era sekarang udah mulai merambah ke sana, Benar. pada kenyataannya prakteknya itu Coba Anda buka itu website belum- desa Desa. Gabak kosong. Contohnya ya. Iya. Contohnya ya. Maksudnya kan ada 28 desa ini. Padahal Apakah harus kita sekarang yang ngisi itu? Kita yang ngisi Harusnya web itu kan- kita minta, Padahal kita yang banyak- ngisi. banyak apa artinya hal-hal yang perlu diketahui masyarakat desa. Ah. Daripada kita datangnya ada perkumpulan kita sampaikan lewat website.
Iya. Ya, artinya kan Yon Sewu ya. Nggak langsung bersinggungan kita ya. hidup di Jawa Tengah ya. Nah, kita punya Ganjar Pranowo di luar apapun itu sudah banyak program-program. Misalnya jalan rusak yang ada di Kecamatan Grebek ataupun kabupaten ataupun provinsi itu bisa dilaporkan ke ada aplikasinya namanya Laporgub. Nah, dari Laporgub itu nanti turun dia. Oh ini punya ini kabupaten. Nah, dia ke PU kabupaten. Ada tuh di beberapa daerah. Kalau waktu itu sebelum zaman secanggih lah seperti ini itu lewat radio, jadi ada beberapa aduan ya kan, aduan itu telepon, oh jalan ini rusak, itu terus langsung direspon kepada bapak apa itu dishub nih ya jalan di area sini ya, tolong itu dicek gitu ya, tolong dicek itu kan karena sudah ada beberapa kali kecelakaan terjadi di sana. Nah, jadi gini, ketika nanti kan tayangan ini akan tayang juga di beberapa jadi kita punya di Gerabak itu kan punya komunitas Gerabak Admin Media, jadi di situ tuh ada admin-admin yang memang ada sudut Gerabak update, cagar, Gerabak terkini, dan rombongannya ini bakal support kita. Jadi harapan kita salah satu medsos itu digunakan untuk kepanjangan tangan apa yang memang menjadi problematika yang hanya menjadi gedung-gedung kosong nggak berarti gitu loh Pak. Angkunya medsos itu tuh kita yang baru-baru ini aja tentang jalan rusak di Lampung. Yang Bima. Itu baru turun setelah ramai di medsos. Bahkan Jokowi pun turun. Pada kenyataannya itu juga sangat berfungsi dengan adanya. Ada ya, betul. Tapi kan juga ya, Mas Jo ataupun Bang Ade juga izin. Artinya gini. Kami artinya penggiat medsos khususnya di kota tercinta kita Gerabak ini memang sebenarnya punya arahan-arahan yang ke situ ya. Akan tetapi balik lagi ya Pak Nyon Sewu. Ada kultur-kultur yang kita tuh kan juga bukan orang lain tuh di Gerabak ini. Iya. Apakah tidak lebih baik sebelum kita contohlah gegeran di Facebook atau ada kata-kata tabayun dan sebagainya, tapi ini saya garis bawahi juga ya, karena kalau nggak viral kan kita juga nggak diatasi seperti di Lampung, kemudian yang terakhir ini di Jambi yang anak SMP bahkan dilaporkan oleh wali kotanya kan gitu ya. Semoga sih inilah ya kan, semoga di kita nggak ada lah ya. Nah ini kan bagian dari salah satu cara bahwa dinamika sebenarnya acara-acara ngopi di beberapa tempat itu juga sudah banyak yang membicarakan tentang apa saja yang terjadi di lingkungan itu sebenarnya juga sudah. Ataukah memang banyak. Mungkin mereka tuh punya ide tapi nggak tahu Arab sambat karo sopo gitu mungkin. Itu salah satunya. Apapun itu, terutama fasilitas umum mungkin dan pelayanan mungkin. Ya kalau untuk skup sekelilingnya mungkin desa itu apakah orang tempat untuk sambat gitu loh? Enggak, kalau untuk desa ada BPD. Tapi masyarakat awam apakah bisa langsung menembus akses ke sana? Terlepas dari masyarakat, bisa enggak kewajiban BPD salah satunya menggali, menampung, menyalurkan aspirasi masyarakat. Tapi sampai sekarang kalau menggali itu yang aktif kan yang BPD-nya turun ke sini. Iya. Bukan menerima, karena itu menggali. Tapi selama ini mana? Datang ke masyarakat. Tupoksinya ya. Itu kewajibannya salah satunya itu. Lebih aktif gitu ya. Iya, itu yang menggali. Artinya kalau yang menggali yang aktif yang BPD-nya. Terus menampung, kalau menampung kita. Tapi kalau kita menyalurkan itu kemana kantornya kan duwe. Itu akan menjadi sebuah kedilemaan itu. Tapi itu juga tidak semua masyarakat mengenai informasi dan pemahaman seperti ini itu belum semua juga nah hal-hal seperti ini mulai hal yang kecil bahwa ketika peran serta masyarakat sampai bisa mengetahui ke hal-hal yang seperti itu, ini informasi ini juga perlu ada forum atau cara yang tepat. Penyeimbangan pertanyaan kita hari ini besok dijawab oleh narasumber yang memang berkompeten. Betul, ya. Kan saya catat. Artinya ada beberapa hal yang kita catat yang kita harus mendapatkan jawaban. Ya. Mau datang enggak itu. Kita datengin kan gitu. Itu saya juga ya gimana? Ini untuk skop desa ya. Iya. Itu sekarang tempat banner yang sudah gimana? Enggak pernah ada hal yang baru. Padahal kewajiban kita tuh punya hak dalam penyelenggaraan pemerintah, punya hak mengawasi keterlibatan dalam penyelenggaraan pemerintah saja punya kita keterlibatan. Artinya hak itu kan misalnya hasil musdes itu ditampilkan, itu aturan loh.
aturan yang mengatakan seperti itu tampilkan. Terus prioritas penggunaan dana desa itu diperintah. Apa tujuannya? Itu kan ada kontrol dari masyarakat, ada saran masuk. Betul. Itu. Tapi sekarang ini kan nggak ada. Dan BPD-nya juga kayaknya kewajiban juga nggak dilakukan. Artinya salah satunya yang saya sampaikan tadi, kewajibannya itu salah satunya kan menggali, menampung, menyalurkan aspirasi masyarakat. Ya, baik. Mungkin yang dibuat contoh pasar, jalan atau apalah. Sebenarnya dengan hal-hal yang terjadi di lingkungan pasar, lingkungan terminal, yang semestinya itu bisa katakanlah ditertibkan, diperbaiki agar lebih indah, lebih bisa tertata. Itu kita sebagai masyarakat kadang kan melihat memang kondisi di sana itu hanya kita rasakan, kemudian kita hanya membatin aja ya Pak ya. Nah selebihnya ketika kita punya keinginan untuk ini, mestinya hal-hal seperti ini ketika kita ingin berdiskusi itu kemana sih sebenarnya? Kalau menurut Pak Bati ada nggak hal-hal yang bisa memberikan gambaran bahwa kita ini bisa berdialog atau apa ya, sharing dengan kalau dinas pasar mungkin ya, terkait atau dinas tata kota tapi yang skup sini skup di sini. Kalau kembali seperti yang katakan tanggung jawab siapa, sekarang kemarin baru masih anget itu masalah fasum sama selokan yang di Jakarta itu yang itu kan RT-nya. Iya. Yang peluit itu ya. Yang peluit itu. RT-nya sing aktif itu, wani perang gitu. Iya. Itu kan teman mengganggu RT sini lah mungkin lingkungan sini mungkin bisa kompromi sini dengan yang di sana dengan bisa. Itu juga contoh aja itu. Apakah gini Pak, itu kita kembalikan lagi. Apakah kultur kita itu senang adem ayem Pak, tidak ada timbul gejolak dan mereka itu dimanjakan dengan kultur itu Pak? Apa ya? Mungkin udah nyaman dengan seperti itu. Kan seperti yang gatel enggak kita seperti ini. Iya. Mereka anteng-anteng aja ternyata. Saya kira yang dirasakan masyarakat di sini mungkin sama mungkin ya. Tentang membicarakan masalah kultur itu tadi ya. Saya pikir ada kendala bahwa kita ini nggak ada jalur untuk menempuh hal-hal yang perlu. Artinya jalur yang halal gitu toh? Bisa dikatakan seperti itu ya kan. Saya nggak tahu ini halalnya gimana saya nggak tahu, tapi ada jalur yang kita membicarakan itu tepat ke sasaran dan akan mendapatkan jawaban yang pasti. Betul ya, seperti itu paling nggak. Jadi itu yang membuat masyarakat kita itu sebenarnya terus dibilang tadi kan udahlah gitu aja nyaman gitu, padahal ya nggak nyaman juga karena ada gejolak. Ya mungkin mereka itu udah tuh sebetulnya kita golek gawean itu tuh ya. Sebenarnya bukan golek gawean, menurut saya keresahan kita non sewu yang melihat yang sama terlalu tegang lah. Monggo Pak di. Itu kan enggak makanya adem. Dadi ager-ager. Ya itu bisa kok dengan cara artinya membuat sebuah kumpulan apa namanya komunitas atau forum atau apa yang peduli dengan kondisi Gerabak itu terus dialog dengan pemerintah setempat. Kalau menurut Pak Bati ini, forum misalnya kita bikin satu forum yang melibatkan beberapa masyarakat yang katakanlah peduli dengan beberapa kondisi dari sektor tertentu yang perlu ya tentu saja perlu diperbaiki pasti ya. Itu bisa nggak kita berdialog kayak gitu dengan beberapa pihak terkait agar itu nanti ada perbaikan ke depannya. Bisa nggak iya? Saya pikir sekarang ya bisa toh. Masa menolak atau pemerintah ada usulan dari warga seperti ada aspirasi dari warga tentang kondisi Gerabak seperti itu kan masa menolak. Cuman masalahnya kita ya kumpul dulu. Jadi hanya 3 itu wah kan gue. Ya yang panggung dikira panggung gitu. Iya. Nah kumpul lah orang-orang Gerabak itu yang peduli loh itu yang peduli. Berarti mesti ada forum peduli Gerabak gitu Pak? Iya. Namanya. Mungkin itu lebih global kayak gitu. Adanya peduli ya. Dulu sektor apa saja. Dulu itu ya apa namanya kok ya? Lupa saya. Pernah ada itu. Salah satunya yang pernah kita lakukan nanam tabu buya. Bukan yang pingsan. Palem itu. Palemnya masih ada Pak?
Ada beberapa. Masih ada Di- beberapa. ada Titik mana beberapa. itu? Titik mana itu? Kalau itu Ini saya depan. kurang terkopi. Depan mulai Pak Lurah ya, Eko Dulu depan diketok Pak itu. Lurah Muhammad Iya, ya, Pak nggak Muhammad, salah. ha. Terus saya pernah lihat itu di Yang depan masih kantor itu- pos. Ya, ada. Ada kan? Ada. Oh masih ada itu ya kalau yang taruh Masih, ya? Palem Raja itu kan ya Palem Raja Iya. ya? Palem Raja. Iya. Nah, sorry, kita potong dulu ya. Kompak ya, namanya Ah. Kompak. Komunitas Peduli Gerabak dulu itu. Itu kan Wah, keren itu di tahun berapa itu? Gitu ya. Tahun 2000-an berapa? Saya Tahun tidak 2000-an. tahu. Kalau nggak salah itu waktu geger-gegeran Haryanto melatok wong itu. Itu wong Iya. itu kita masang Haryanto masuk kok. Ini Tahun saya 2000-an ya? Iya 2000. Ya 2000. Adanya kan gini, ketika waktu itu kan ya tentunya balik lagi kan bahwa memang itu isinya adalah orang-orang yang peduli. Ya. Iya. Artinya biasa kita sebut aktivis ya. Artinya memang pure tanpa kepentingan dan tanpa Iya. tendensi kan bahwasanya. Artinya kenapa di hari ini kita berbicara pemuda lah, kalau kita kan udah pemuda akhir zaman lah. Itu Pemuda kadaluarsa ini. bagaimana merangsang gitu supaya mereka tuh lebih ya itu mah Ini kan oke. kembali ke tadi seperti yang saya katakan ke olahraga tadi, nggak ada tokoh yang Kalau Aja-aja mungkin itu loh. Yang figur kalau saya yang- lebih senang nyebut karena belum ada nabi baru yang memang artinya bisa Sing dianut. mencakup gitu loh, Iya. maksudnya mencakup dan dia bisa wani natai bahwa dalam artian positif ya tentunya menjadi seorang aktivis yang berani di depan dengan corongnya kan gitu kan. sebetulnya ada anak-anak muda harusnya itu. Nah, aku ya wis ora anu toh. harus dengan anak muda dengan segala kondisinya atau kita membutuhkan seorang wakil rakyat yang benar-benar bisa mendengarkan aspirasi rakyat dan mengemukakan dengan sesuai dengan komisinya gitu Pak. Kalau bicara wakil rakyat itu Gerabak itu dan zaman bahula dari dulu sudah ada tuh wakil Iya, rakyat. Cuman apa? Iya. Nah, tapi kalau dia tidak bisa berbuat kalau tidak sesuai dengan komisinya Pak. Ngomongin masalah wakil rakyat itu tadi. Sebenarnya wakil rakyat itu di Gerabak sendiri ya. Berdampak enggak sih adanya wakil itu ada dampaknya nggak sebenarnya di Ya, sini itu Sebetulnya itu kan nggak perlu ditanyakan, kita sendiri kan bisa merasakan. Yang seperti di, saya katakan di tadi. lapangan seperti Ah, apa dengan dari ya udah puluhan tahun gitu kan mesti ada, entah 2 entah 3 itu ada. pasti ada. Sampai sejauh Tapi ini apa? jejak-jejaknya keberadaan mereka, Monumentalnya itu. monumentalnya, kemanfaatnya terhadap Iya, lingkungan di Gerabak sendiri itu belum bisa diceritakan atau bagaimana? Iya. Ya memang nggak ada ceritanya mungkin ya. Saya pikir yang monumental itu kan nggak ada ya. Namun kan sekarang nggak ada wakil rakyat yang karena contohnya aja jalan itu kan wakil rakyat Iya, yang iya, usulkan. Dia bisa, loh itulah aku gitu loh. Hanya itu kan ada kepentingan sendiri itu loh. Tapi bisa bilang itu saya yang Iya, iya. Tapi kadang begini dengan keberadaannya beberapa infrastruktur yang dibuat itu apakah sebelumnya ada kajian itu tadi saya bilang ada kajian yang melibatkan beberapa tokoh masyarakat atau masyarakat sekitar bahwa Sesuai kebutuhan. betul secara Nah, fungsional mungkin Nyano yang lebih urgent itu mana itu kan kan perlu ada koordinasinya kajian. gini, misalnya artinya di situ ada kalau pembangunan desa kan ada dari dana desa, ADD. kemudian ada dari kabupaten itu kan seperti itu. Mungkin yang sebelum ke situ mungkin ada baiknya gini aja. Kebetulan beliau ini kan sudah melewati beberapa presiden nih, kan dari Pak Harto Dari era ke kemudian- era. Nah, Dari era era. ke era. Nah, kita di 2024 ini kan menarik kan, karena kita kan sebagai pemegang katanya nih ya kan, sebagai pemegang kebijakan sebelum pemilu kan gitu. Iya. Sebelum kita mencoblos itu kan kita yang punya punya apa? Punya tombak itu mau dikumpulkan di mana. Nah, ini yang menarik Mas. Karena sekarang edukasi ke anak muda supaya gini, anak muda itu jangan apatis deh. Semua yang kita pakai di badan, semua yang kita lakukan di dalam hidup bernegara kan tidak lepas dari kebijakan politik. Ya. Nah, yang hari ini kan anak muda banyak kan apatis terhadap politik. Seperti apa? Ya, apa masalah politik saya kira saya melihat kok nggak ada pedulinya. Nah, Makanya itu dari tahun ke tahun kan tahu saya dulu pilih itu juga nggak ada perubahan, nggak ada aksinya. Besok lagi ya pilih lagi lah, itulah kan berarti nggak ada kepedulian.
dengan adanya calon pemilih baru maksudnya Gen Z, anak-anak Gen Z. Gen Z itu anak-anak muda sekarang ini mereka itu peran serta dalam pesta demokrasi ini itu sebenarnya mereka itu apa ya kepedulian terhadap untuk ikut mensukseskan pemilu itu sampai sejauh mana kalau tidak ada edukasi dari beberapa tokoh yang benar-benar tahu tentang berkompeten tentang politik. Nah itu tadi sebenarnya beberapa apa itu wakil rakyat yang sudah duduk di sana, kemudian juga calon wakil rakyat yang baru itu kan mereka mungkin jauh lebih ke depan apa ya memiliki latar belakang yang cukup ya pernah mengalaminya. Ya. Seharusnya kan untuk di berikutnya Megari ngerampung ke PR-nya gitu kan maksudnya. Ya, itu menurut saya harus ada keterlibatan ikut mengedukasi generasi muda biar tidak apatis tadi terhadap perkembangan perkembangan politik sekarang ini. Jadi mungkin mereka ya harus ada berperan ikut menumbuhkan rasa ilmu empati ke anak-anak muda sekarang. Ini menurut Pak Bati bagaimana ya? Nah, edukasi politik itu kan dilakukan jelas pemerintah. Ada bank pol apa itu di kabupaten itu. Partai politik jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 itu pasal 31 ayat 1 jelas itu punya kewajiban mengedukasi politik masyarakat itu yang sudah diperbarui dengan Undang-Undang 2 Tahun 2011. Jelas itu masyarakat. Tapi kan ini yang 3 itu loh, kita kan nggak pernah diadakan edukasi politik baik itu dari parpol atau dari pemerintah. Kayaknya kan saya belum pernah dengar di sini. Harapannya seperti apa Pak? Mekanismenya seperti apa Pak? Untuk mengedukasi terutama ini kan Gen Z ini kan mulai mulai Gen Z sekarang iya itu kita menurut catatan 40% tuh sekarang itu. Siap, itu berapa persen Pak? 40% menurut catatan loh itu. Termasuk swing voter ya, artinya masa mengambang yang tidak ikut di mesin partai. Itu sangat strategis itu Gen Z itu. Ya, tapi ya ini tadi kembali ke masalah edukasi politik, saya pikir dari sampai sekarang ini kan nggak ada. Baik dari partai politik misalnya yang wakil-wakil kita melakukan edukasi politik ke konstituennya, mungkin dari masing-masing parpol yang PDI mengadakan diri kan nggak ada. Dari ke bank apa itu? Kesbangpol ya? Kesbangpol. Ya. Itu yang dari pemerintah. Ya sebenarnya sih harapan kita salah satunya dengan sering-sering ngopi ngumpul di Selasar Merah Putih ini ya, harapannya tuh sebenarnya kita akan lebih mengajak sebenarnya kan. Tanggung jawab kita sebagai warga negara berdemokrasi, kita kan pengen demokrasi pesta 5 tahun sekali itu meriah, terus kemudian sesuai dengan apa yang kita gadang-gadang untuk menjadi sebuah produk dari pemilu tersebut kan sebenarnya kan. Tapi makanya ini sebagai pembukaan, harapan kita ya ini wacana ataupun opini-opini kita ini bakal ada yang menjawab, mungkin seperti itu kan. Contohnya misalnya mungkin Pak Badi sendiri merasa edukasi politik mungkin di tingkat kecamatan masih kurang, kan harus ada jawabannya. Apakah memang tidak ada anggaran ataukah memang itu tidak ada pelajarannya? Kalau saya pernah membaca sebuah artikel dan bahkan saya pernah mengikuti diskusi itu, mereka ada yang mengatakan bahwa sejak SMA kan sebenarnya sudah. Saya baca di artikel itu ada di SMA mana itu? Kesbangpol yang datang langsung memberikan edukasi dari pemilih pemula ini. Kita bicara ke Gen Z kan, misal pemilih pemula itu kan dari SMA mungkin kelas 3 ya Pak ya, kelas 3. Kemudian ada lagi yang fase ketika dia baru kerja atau ini kan rentan juga. Kemudian ini belum ke swing voter yang memang mengambang tadi gitu. Kalau ini menjadi PR bersama, bukan kita ya, hanya kita menyuarakan, artinya ini ketika ketika itu dikelola dengan baik dengan pemahaman bahwa pesta demokrasi itu seperti ini kan, itu menjadi kekuatan yang luar biasa saya kira kan. Dibanding loh Mas,
pemilih misalnya kayak kita kan. Contoh beliau kan sudah beberapa kali ikut. Itu yang saya maksudkan. Kan? Betul. Itu yang saya maksudkan bahwa dengan keberadaannya calon pemilih baru tadi, itu jangan sampai mereka itu hanya sekedar menunaikan kewajiban bahwa dia mencoblos, tapi karena itu akan berdampak besar terhadap kesuksesan pemilu ini ke depannya lah. Hal-hal seperti ini yang perlu kita sampaikan, kita bedah bahwa ini pengaruhnya kalian memberikan hak suara itu sekian besar, dan pengaruhnya kalau mereka yang memberikan suara nggak tahu sama sekali, hanya menunaikan kewajiban, nah itu yang pada akhirnya ya mau dikemanakan gitu generasi sekarang gini, kita ini. balik. Kalau masyarakat, baik masyarakat awam maupun insan muda atau kaum milenial itu sudah teredukasi, dia sudah sesuai jalurnya, terus dia akan menyampaikan aspirasinya ke wakil rakyat. Sedangkan wakil rakyat sendiri itu yang disambat itu kan tidak semua masyarakat terayomi, dalam artian sambatan-sambatan itu nggak mungkin akan dia lakukan semua karena akan sesuai dengan komisinya. Itu kalau non sewu kebutuhan kita itu mungkin nang gerabak yang paling dibutuhkan itu di dunia pendidikan misal pun. Kebetulan para dewan yang ada di gerabak ini itu tidak ada yang ada di komisi yang mengampu tentang pendidikan. Nah, terus bagaimana kita? Nah, itu balik ke dapil. Kita akan kembalikan ke pusat atau enggak, ke dapil. Artinya gini, ke dapil makanya siapapun yang mau merengkuh ataupun tertarik dengan titik-titik yang ada di Gerabak tentunya kan juga harus mempunyai komunikasi yang sama. Iya. Kita berbicara misalnya caleg ataupun anggota yang berasal dari Gerabak ya. Tapi kan seperti kita ketahui kita di dapil berapa? 6 ya? Dapil 4 sekarang ya. DPRD itu kita calon yang dari luar kan juga harus punya kepedulian yang sama. Tidak bisa kita egosentris yang ketika you dari Secang you harus ngurusi Secang, tidak bisa dong. Dia dapat plot dapilnya mana aja. Dia harus namanya harus menyerap ya, menyerap kemudian itu dulu gitu loh maksudnya. Tapi yang kita harapkan seperti beliau pernah bilang sekot zaman biyen ke Gerabaknya memang ada orang-orang pilihan. Manusia-manusia setengah dewa itu lahir di Gerabak ada. Memang. Tapi kita di sini sebagai media artinya mempunyai perpanjangan dari netizen nih yang maha benar nih untuk kemudian yang dari Gerabak harapannya kan lebih care. Ya. Gitu loh maksudnya kan. Bener gak Pak? Lebih care, lebih peduli karena saya menitipkan 5 tahun ke depan ini di pundak-pundak Anda gitu loh. Gimana Pak? Cuma masalahnya gini ya, kita kadang nggak tahu yang kita pilih itu jadi duduk di komisi apa. Nah, itu loh. Makanya kita di komisi agama kadang-kadang masalah pembangunan dilaporkan ke dia. Ini kan fenomena. Fenomena yang selalu berulang. Makanya melalui Rembuk Kopi yang ada di sini dengan harapan ini beliau-beliau kan mau datang, kemudian menjelaskan. Kan gitu. Ini ada miss, takutnya kita tuh ada miss bahwa beliau-beliau ini sudah bekerja, kita yang tidak tahu. Iya, memang sampai sekarang yang kita pilih kemarin jadi itu kita nggak tahu mereka itu duduk di komisi apa, kita nggak tahu. Ini maksudnya, ini kan ada kayak semacam benang merah yang terputus. Kalau ini kita pertemukan, tentunya akan menjadi sebuah komunikasi ataupun ini jadi dua arah gitu. Enggak, ini kan satu arah nih. Kita baru satu arah. Kita akan pertemukan dua arah. Dari beliau-beliau ini menjawab, oh ini ternyata beliau selama 4 tahun ini menjawab, saya sudah lakukan ini. Kan gitu. Ya memang itu salah satu cara yang masyarakat kita perlu ada komunikasi dengan mereka gitu ya. Mungkin salah satunya mereka komisinya atau mereka sebagai anggota dewan. Karena kalau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Gerabak ya non sewu. Mungkin dene yo engko tak omongke karo kancaku sing anu itu gitu loh. Komisi tapi kan gitu. Artinya ketika di di Dewan DPRD itu kan juga dari komisi A sampai D ya. Kalau nggak salah nanti mohon koreksi kalau netizen tahu. Itu kan juga melibatkan apa yang kita rasakan dalam kehidupan bernegara kan mereka ada di semua komisi itu gitu, entah di komisi A, B, C maupun D itu karena di lembaga tersebut sampai sekarang itu kan waktu datang minta kayak seperti itu toh kalau iya setelah dapat ucapan terima kasih enggak harusnya enggak datang lagi ke situ ucapkan terima kasih terus mengatakan bahwa saya duduk di
komisi ini yang mengampu tentang bidang ini Nanti gitu. kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan komisi Komisi saya, bisa menghubungi saya atau gimana, itu bisa. Atau kan mungkin gini, setelah dia menjabat itu mungkin dia semua masukan atau dari responden itu mereka tampung, nanti yang tidak sesuai dengan komisinya akan kita berikan ke komisi yang sesuai dengan kebutuhan. Mestinya gitu. ada upaya seperti itu untuk beberapa wakil rakyat. Iya, Walaupun iya. dia duduk di komisi tertentu ya. Iya. Nah, sementara kebutuhan masyarakat itu juga belum tentu seperti Sesuai dengan komisinya. Betul. Nah, Iya. Itu semestinya juga tetap ditampung karena toh jika dia satu gedung dengan komisi yang lain Iya, atau iya. dengan beliau-beliau yang Berkompeten di bidangnya. atau kalau enggak dengan koalisi Oh, partai iya. mereka pasti ada itu. Tapi ngopinya ya jangan lupa nanti. Itu kayaknya udah nggak diminum itu, tinggal dikit. Monggo. Mau nggak diserutup dulu, Pak? Malah ono Kalau pedes-pedes. saya tertarik malah ke generasi Z tadi, yang menurut catatan itu 40% itu, wah ini sangat nganu sekali itu. Berpengaruh. Tidak bisa dipandang sebelah mata itu. Sekarang generasi Z itu anak-anak muda itu yang punya follower sampai ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu itu loh. Influencer. Itu kan tidak mungkin bukan tidak mungkin itu menjadi sasaran dari calon-calon itu, Ya. generasi Z itu. Nah, ini kan harusnya dibekali politik, jangan sampai Itu nanti maksudnya. Ya. Poin utama Dibohongin ini. itu loh. Poin Ya. utama ini. Jangan sampai gini yang menjadi kekhawatiran itu menjadi antipati. Iya. Contoh kita juga kadang sudah beberapa kali ikut dan masuk ke bilik misterius itu loh. Kadang kita juga bingung loh, Mas. Misalnya kayak kemarin kita pilihan bupati yang kecil lah, yang bareng kemudian serentak dan itu kan. Itu kita kadang bimbang gitu, ketika di dalam itu udah bimbang. Karena kadang kita mau berangkat pun juga belum mempunyai pilihan yang tepat gitu loh. Sementara ini menentukan nasib kita. Iya. Kita berbicara ke depan 5 tahun ini kan gitu. Apalagi nyon sewu kan harus ada seperti yang besarnya seperti yang Mas Juju pernah sampaikan, ada isu politik uang, kemudian itu kan harus dijelaskan ini seperti ini kan gitu. Iya. Ini harus seperti ini kan gitu. Ya kan Eh, ada tanggung jawab moral. Betul ya, untuk merubah lingkungan itu paling enggak juga dia harus ada kepedulian Peran serta. terhadap itu gitu, ada ya peran serta tinggal di situ. ngurus di situ yang Ya tergantung yang mungkin pendekatan kita atau manfaatnya. pendekatan kepedulian wakil rakyat untuk Ya. inilah Terus mailman. menggandeng ya, menggandeng itu Karena karena menurut saya ini lebih efektif jadinya di era sekarang ini, itu akan lebih Itu mungkin mudah, lebih akan efektif. gini Pak Teh, itu akan terjadi mungkin di daerah lain. Tapi kalau di daerah Gerabak sendiri kok saya belum bisa melihat bahwasanya suatu ketika dia yang punya akun-akun raksasa itu Ya. mungkin dia akan ibaratnya membius followernya untuk berpolitik yang baik dan benar gitu kan. Tapi suatu ketika kita kembalikan ke kultur dusun, di mana dusun itu non sewu yang tanda kutip tadi, yang sudah dibeli, dia udah nggak bisa bersuara kok. Dia mau menyuarakan tapi dia single non sewu. ya enggak, paling enggak dia mengajak itu loh, lewat nganunya Medsosnya itu, ya. Ya yang digunakan hanya itu tuh yang Iya. Yang paling efektif. Ah. Karena kan selain mungkin ya bisa dibilang kalau selain di luar itu mungkin si anak muda ini juga mempunyai beberapa keterbatasan. Ada yang berbeda ketika anak-anak muda di hari ini adalah satu, keberanian. Ya. Keberanian untuk berbeda pendapat, Mas. Ya itu, terutama di Bener dusun nggak? loh, ya. Nah, sedangkan gini, Ya. kita aja berbeda pendapat di kita sendiri, itu kan juga membutuhkan sebuah Power ya. sebuah Mental, ya, mental ya. karena nanti akan dihantam oleh di kita itu ada stigma, ada nanti ketika orang itu berani tapi dia yang dimaksud apa itu ketika dia berani tapi dia tidak mempunyai nyali, dia tidak mempunyai cara menyampaikan cara berdialektikanya tuh dia kurang meyakinkan, tentunya balik lagi dong, wah meragukan juga ini hanya teori kan gitu. Nah ini yang menarik gitu loh. Jadi Kalau menurut saya sih untuk Gen Z ini tidak perlu harus mempelajari tentang keilmuan tentang politik ini lebih dalam sekali itu enggak. Hanya sebatas bahwa Menyampaikan. bukan, mereka itu cukup mengetahui beberapa poin calon-calon wakil rakyat mana yang kompeten. Jadi lebih jeli untuk melihat siapa pilihannya. Kayak gitu. Jadi
mereka harus dibekali beberapa ilmu atau mungkin cara untuk memilih yang membekali dari calon anggota itu atau dari kita? Yang tadi Saya pikir semua elemen yang gini, ada kompeten untuk memberikan kan edukasi dulu ya. Adanya gini, adanya lembaga-lembaga yang memang kompeten di situ. Misalnya contoh kayak kemarin kan ini untuk proses kan sudah dimulai nih. KPP ada Banwas dan sebagainya yang mereka juga mempunyai ilmu yang lebih tahu tentang itu kan, bagaimana tata cara dan sebagainya. Akan tetapi ketika ke politik ini kan ya tentunya kan kita harus hadirkan ya ahli politik juga. Ya, betul. Memang edukasi politiknya partai politik itu punya kewajiban benar, itu ya. Pemerintah, masyarakat. Kalau masyarakat ya artinya memberi edukasi politik artinya dalam satu keluarga misalnya. Silahkanlah pilih karemu itu kan. Nah itu salah satu. Nah itu kan yang kita dulu pernah kita kan jujur kan. Jujur dan adil. Artinya ketika jujur dan adil dan tidak ada satu manusia pun di bumi kita ini yang bisa mengarahkan, bahkan katanya anak pun ya dia dikasih itu kan sebuah pelajaran demokrasi yang sangat sederhana dan bisa kita lakukan di circle terkecil itu keluarga. Tapi ya gini ya, kemarin Megawati itu kan ngomongnya satu orang yang jadi anggota BPI harus semuanya nggak boleh berbeda itu kan seperti itu kan ada seperti itu. Jadi edukasi politik itu ya catatan tadi partai pemerintah itu harusnya ya misalnya itu tinggal kesadaran ya SMA itu kan bisa mengundang yang pemilih pemula itu dikasih bekal untuk itu, bisa di masyarakat, di lingkungan terkecil, di rumah tangga, partai politik itu kewajiban jelas diatur dalam Undang-Undang 211 itu diatur itu. Bahkan juga artinya ada juga kebebasan berserikat dan berkumpul kita ini kan juga masih artinya memang, tapi memang balik lagi mungkin dengan obrolan kita yang baru mulai nih kan, semoga ada pihak-pihak yang mau nih mendengar, mampir ngopi gitu loh ke sini supaya kita juga kita kan juga saya juga generasi lama tapi saya juga masih haus dengan apa yang dinamakan edukasi tadi supaya kita juga lebih paham, jangan nanti kita itu menjudge sesuatu yang kita nggak tahu kan gitu. Nah kalau kita udah tahu, nah tinggal kembali lagi ke diri kita masing-masing kan gitu. Untuk menyambut pesta ini. Ya, saya pikir ruang-ruang kecil seperti ini itu memang bisa kita buka ruang publik untuk diskusi. Ya. Itu harusnya gitu. Entah itu permasalahan ini atau permasalahan membahas kondisi desa atau kecamatan, itu ada ruang-ruang seperti itu dibuat. Dan bisa diakses siapapun. Dan itu ya kalau kita kumpul-kumpul harus dipilih, artinya hanya jangan yang bisa bener gitu. Jangan sampai salah kolam gitu maksudnya. Ya orang-orang yang bisa ngomong, yang bisa nganu gitu loh. Jadi enak itu omong-omongan. Isinya ada. Ya. Jadi orang 10 yang meneng aja ya percuma. Mau jadi kalau bisa tuh maksudnya 2-3 orang tapi daging semua lah. Gitu loh. Jadi ada imbal balik seperti ini. Orang 10 yang 7 8 diem aja sekedar timbangan sore-sore turu ae. Nak nekani ya itu yang harusnya ya sama-sama aktif kan. Oke, sebelum kita melanjutkan obrolan yang ini sangat menarik sekali, nanti kita akan obrolin semua apapun itu yang sehubungan dengan kita masyarakat, terutama masyarakat Gerabak. Kita seruput kopi dulu, tidak salah. Jangan lupa acara ini diselenggarakan berkat kerjasama antara Gerabak Genik dan Selasar Merah Putih, tempat ngopi paling happy di daerah Gerabak. Dan didukung oleh Arti Grosir. Semua perlengkapan kebutuhan Anda ada di sana. Baik, Pak Abadi, singkat cerita nih, kedepannya kalau Gerabak ini sebenarnya harapannya itu mau seperti apa sih? Maksudnya, ya dari sektor apa saja. Jadi dengan adanya perkembangan sampai sejauh ini kedepannya kira-kira bakal seperti apa yang dikembangkan lagi? Ya, saya pikir kita sama-sama warga Gerabak, saya pikir sama harapannya itu. Adanya
perubahan yang lebih maju, perubahan yang bisa mensejahterakan masyarakat. Seperti contoh itu tadi, masalah perekonomian, kita kan punya tiga destinasi wisata. Iya. Sekarlangit, Telaga Breder, situs Candi Candi Borobudur. Borobudur. Yang jelas itu sampai hari ini belum dimaksimalkan. Padahal itu potensinya. Tapi itu kan karena mungkin belum maksimal itu kalau ada sedikit itu karena dikelola oleh dinas kan gitu ya. Sementara mungkin dengan adanya, saya nggak tahu peraturannya atau seperti apa, kalau itu dikembalikan ya sekarang ke gini, desa Mas. mungkin beda kan. Gitu. Misalnya kalau nggak ada kemampuan keuangan saja, bisa diswastakan. Diswastakan atau di pihak Atau ke yang pihak seperti ketiga ya. apa. Ya. Kalau Sistem memang apa? itu menjadi Nah. satu jalan yang lebih mudah untuk ditempuh sebagai perkembangan tempat itu, kenapa tidak gitu maksudnya ya? Karena gini, maksudnya Nyuwun Sewu, mungkin yang dimaksud Pak Badi gini, potensi wisata yang ada di Gerabak ini karena gini, kan ada potensi yang dari dulu ada potensi yang baru dibangun seperti Metro dan Banyulangit yang jelas-jelas itu malah lebih rame, lebih modern dan Itulah. sebagainya. Karena apa? Dia membuat sebuah destinasi ini tentunya dengan perhitungan konsultan dan sebagainya. Dan saya kira Ya. dananya tuh hampir mirip-mirip 11-12 dengan itu. Tapi kalau swasta kan beda hawannya. Ada terobosan-terobosan baru sehingga Menyesuaikan mungkin zaman. ya betul itu. Kemudian Antara lain gini. mungkin promosinya lebih kekinian dan lain sebagainya. Menarik ketika gini kita agak ke tetangga kita ya, mungkin ke Hitan yang sudah membuat hutan pinus. Itu kerjasama dengan perhutani. Kemudian yang menjadi ini Gunung Andong juga dia bekerja sama, itu persentasenya saya tahu banget itu dikelola oleh BUMDes dan kemudian saya bentuknya seperti apa saya kurang tahu. Ternyata saya dulu pernah kita bahas juga, Gerabak ini mau jadi apa? Apakah sebagai penyangga aja? Misalnya orang mau ke Batu, dia beli aquanya di Malang. Saya memperhatikan Pak Badi. Ternyata kita itu sangat berpengaruh kok dengan kemajuan yang ada di kecamatan sebelah. Saya iri. Kalau saya pribadi iri. Tentunya iri secara positif ya. Satu minggu coba kita perhatikan di perempatan atau di pertigaan Kaliaci itu. Setiap para pendaki, entah itu yang dari Solo, dari mana yang memang jalur Semarang sana, Ya, yang melewati rute dia ini. membeli aqua itu di Gerabak. Tapi yang jadi pertanyaan toh, apakah kita cuma kebagian recehnya aja, tidak memaksimalkan apa yang ada di kita. Ketika dua orang mengeluarkan uang 50.000, tapi di Gerabak dia bisa habis-habisan uang dua orang itu dia habis 300.000. Loh, ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi dong kalau kita berbicara ke teori ekonomi lagi kan gitu. Gitu Pak Badi. Iya. Kita kan punya tiga destinasi itu ya. Tapi dari dulu sampai sekarang seperti itu. Sebetulnya kan dikelola secara profesional, ditambah penunjang-penunjang tempat wisata itu. Atau perlu dibikin paket wisata? Ya itu Berapa? monggo aja, itu kan hanya Ya, masalah salah tenis. satunya tenis ya. Tenis-tenis Ya. penambahan di sekitar itu. Iya. Itu kan, wah itu manfaat sekali. Yang di ketempatan di desa itu ketempatan bisa jual macam-macam. Kita kan banyak kita Benar. contoh di kan itu. Ah. Itu. Dan lagi yang penting kan ini bisa menambah pendapatan asli daerah. Iya, Makanya kembali lagi tadi, kalau kecamatan Ngablak itu sekarang ada beberapa destinasi yang malah menjadi kayak Andong, Teloma dan sebagainya, itu orang berdui-dui sana. Pertanyaannya mudah sekali. Orang mau ke Gerabak ngapain? Kita punya ikan apa? Makanya Nah ini harusnya kalau tiga tempat itu kan sudah apa ya kayaknya melegenda itu. Ya, Gerabak ya, itu. ya. Tapi pengelolaan kalau kembali tidak ke ada itu. terobosan yang dibilang maju ataupun Bang Ade tadi berbeda, Iya. kalau cuma gitu-gitu aja Nyuwun Sewu. Kita Iya. orang Gerabak aja kalau ke sana, mungkin kalian tahun berapa terakhir ke Candi Borobudur misalnya? Terakhir ke Breder. Mungkin gini, nek menurut saya ada sedikit peran dari pemerintah daerah tersebut. Ya, ya. Nyuwun Sewu. Mereka Oh, iya. mengelolanya. Ya, kalau di kecamatan sebelah itu kan pemerintah desa itu pun gembleng masyarakatnya, mengedukasi masyarakatnya Menjadi bagaimana desa cara wisata. menjadi desa wisata, dan dia itu Nyuwun Sewu masyarakatnya dibius Welcome. dengan Konsep. sebuah konsep itu nanti secara nggak langsung dia tuh akan entah foto-foto atau menyebarluaskan. Loh, saiki Andong nggon aku seperti ini. Mungkin itu nggak terjadi di masyarakat Gerabak. Ya, Satu karena itu. mungkin kita nggak punya potensi Ya. atau memang
Sebenarnya kalau Sebenarnya ada care. sebenarnya potensi itu ada, Ada, iya. dan kepedulian pemerintah itu sebenarnya sudah ada termasuk misalnya ada beberapa pembangunan perbaikan Iya. entah itu Fasilitas. fasilitasnya, mungkin gerbangnya dan Iya, sebagainya. iya. Pembangunan itu tetap ada, tapi sejauh ini kalau menurut saya pengelolaannya yang kedepannya setelah tempat itu direnovasi atau dibangun untuk memenuhi fasilitas bagi pendatang yang ada ke sana, ke arah kedepannya ya tentang pengelolaannya yang menurut saya kurang Konsep berarti. kurang Konsep besar menjual. ya Konsep konsep menjual. besar menjual. karena secara latar belakang bahwa itu menjadi sumber daya alam yang melegenda menurut saya itu sangat sudah luar biasa, itu menjadi sumber sangat luar Kalau biasa. bicara misalnya kita potong sorry Pak, Candi Umbul itu kan harus saya pernah mempelajari juga. Kan harus ada semacam storytelling kan. Betul. Bener gak sih? Iya. Storytelling untuk menjual tempat ini, Iya. entah Iya. itu dulu si Dewi Nawangwulan atau seperti apa, kan gitu. Karena itu kan seperti kita tahu, kalau saya sih sebenarnya sering lihat kayak ada bule-bule yang juga sering nggak tahu lewat atau mana juga. Tapi itu berkat swasta loh, karena Mesa Stila menjual paket Candi itu Umbul kesana, itu ya. dengan kereta jalur kereta lama, kemudian mereka makan siang di sawah yang saya tahu di daerah Katularjo itu juga, dan itu mahal banget. Nah, apa yang sudah diobrolin ini tadi, ini kan kita to the point, pasti butuh benang merahnya apa nih? Iya, Kan iya. ternyata seperti itu Iya, ya. iya, iya. Sebenarnya obrolan-obrolan seperti ini tentu tidak hanya di sini saja, Benar, pasti di beberapa tempat ngopi tempat lain, Iya, atau iya, di iya. teras siapa, di Iya, iya, manapun juga pasti. Majelis-majelis kecil. Betul. Pertanyaannya, sampai hari ini kita semua membicarakan tentang hal itu, upaya kedepannya nih, Actionnya. kita sebagai masyarakat awam yang terus terang menyayangkan potensi-potensi seperti itu tidak berkembang semestinya dibanding dengan beberapa lingkungan yang lain ternyata sudah bisa Move on. maju ya. Sudah bisa move on. Betul. Ini apa nih upayanya nih terkait dengan keberadaan beberapa wakil rakyat misalnya yang bisa katakanlah Penyambung lidah. betul, memberikan berita-berita ini ke beberapa dinas terkait yang lebih ada kewenangan sehingga kedepannya tempat ini lebih ditata kembali, bukan hanya sekedar dari sisi kenyamanannya untuk pengunjung, tapi enggak semua sektor untuk memajukan satu destinasi itu kan banyak faktor yang perlu ditata gitu. Banyak pihak yang betul ya. bercampur. Ya. Itu juga nggak hanya ini objeknya harus aja. ada titik temunya bahwa ini Nggak- kemana harus nggak sekedar seperti artinya ada perubahan, jalan. ada penambahan fasilitas sebuah destinasi wisata, tidak hanya sekedar seperti Iya, itu. iya. Tapi Kita lihat penunjang juga. Candi Umbul ramenya kan yang padusan kok. Iya. Nah, ini iya. kita Tahun sekali. setahun sekali. Itu kan ono dangdut mesti. itu Kan ono kan- dangdut Udah nggak sepi. ada sekarang. Karena kosnya terlalu besar. Iya. Karena kosnya terlalu besar itu. Nah, sekarang yang lain-lainnya sekarang langit ini tambahi fasilitas sebuah destinasi wisata. Ya itu Kan bisa tadi. Mungkin menarik. bumbu-bumbu kan di kita ini kan kalau ada kayak bumbu-bumbu storytellingnya kan jadi orang Tambahan, wah itu Berarti jangan. perlunya ada inovasi di mana untuk perangsang wisatawan gitu, Pak. Iya. Nah, kalau hanya sekedar seperti itu ya tadi saya Iya, sampaikan iya, hanya iya. ramenya yang Nah, padusan tok. itu Iya, salah satu potensi yang sebenarnya ketika kita membicarakan perkembangan Gerabak ini mau ke arah mana, Iya. apa saja yang perlu dikembangkan, salah satunya misal dari sektor pariwisata Wisata, itu iya. tadi sebenarnya punya Hubungannya nanti potensi dengan yang sangat ekonomi itu ya nanti. sangat besar Iya. dan luar biasa, yang dampaknya pasti efek ke lingkungan sekitar antara lain untuk ekonomi itu tadi. budaya. Nah, ya itu akan lebih. Nah, ini salah satu contoh kecil yang sebenarnya itu sudah harus Gali ya. digali, dipikirkan lebih jauh yang Lah gini, Pak Jutek. Suatu ketika dari 3 destinasi wisata yang ada di daerah Gerabak itu mulai viral dan banyak pengunjung. Apakah masyarakat setempat itu juga perlu Menikmati. diedukasi? Enggak, perlu diedukasi jelas, untuk itu jelas. kesiapan. Iya, Itu jelas. Karena itu akan Iya. berdampak gitu. Iya jelas. Iya. Peran kayak dinas pariwisata, karena jelas itu adalah tanggung jawab dinas pariwisata Iya, untuk iya, iya. untuk daerah gitu Iya, ya. iya. Itu pasti harus ada
ada edukasi terhadap masyarakat sekitar. Harus siap kan Harus gitu. siap, kesiapan Perubahan, dengan ya. dengan keramah tamahan lingkungan yang perlu dijaga, kemudian Kadang-kadang dikembangkan ini dan lain sebagainya itu kemungkinan pasti. dari warga nggak mau kultur tuh artinya kalau gini, kalau ini jadi tempat wisata rame, pacaran di situ lah, ini kan Dampak. belum bisa menerima Nah, ya. kondisi seperti itu warga lokal itu. Oke, obrolan kita itu akan semakin asik, tapi kita terbatasnya ruang dan waktu. Suatu ketika kita akan ngobrolkan lagi dan semua hal yang ada di daerah Grabak. Coba Pak Jutek mungkin untuk closing statementnya, harapannya seperti piye sih sakjane Atau njaluk? kita akan undang siapa? Iya, kan undang siapa? Jur? Harapannya Betul seperti lagi. apa setelah kita mengundang beliaunya ini? Harapannya seperti apa, Pak? Harus ada, Jur. Kamu kalau sudah menjadi anggota dewan dan wakil rakyat, terutama wakil rakyat yang ada di dapil kita ini, dapil 4 ya, itu akan membuat perubahan dan tidak. Kalau tidak membuat perubahan, apakah harus ada yang namanya kontrak politik? Nek kowe ra membuat perubahan, mundur gitu atau gimana, Pak? Itu salah satu cara ya. Iya. Banyak cara, tapi tentu saja pasti peran serta terutama dengan obrolan-obrolan seperti ini Iya, ketika iya, iya. nanti masyarakat bisa mengakses obrolan seperti ini, kemudian mereka juga yang semestinya bisa berkontribusi antara lain beberapa tokoh masyarakat atau siapa aja yang memiliki keilmuan terkait dengan perkembangan apa saja di Grabak, itu seyogianya memang harus memberikan edukasi itu tadi. Lebih-lebih lagi kepada beberapa calon wakil rakyat tentu saja. Pasti mereka juga akan punya komitmen dengan rakyat tentu saja ya. Nah, itu Jangan memang- hanya menjadi sebuah dongeng. ya Artinya dongeng itu nganu Pak Citek. Ya sampai Nggak sekarang hanya menjadi apa, bukan dimulai dari kata-kata pada suatu hari. suatu hari ya. Tapi ketika nanti Ya. saya menjabat, itu kan kadang menjadi Kadang dongeng iya, juga. Iya. itu kerap sekali kita Jangan dengar jadi hal-hal seperti itu gitu loh. Ya. Dongeng yang menina Nah. bobokkan kan. Ya harapan itu saya ya seperti itu memang. ya Umumnya seperti sampai itu. sejauh ini masih seperti itu ya Pak Iya. ya. Nah, ini harapan saya juga nanti kepada beberapa wakil rakyat atau calon wakil rakyat itu bisa lebih bersinergi Dengan siapa? dengan siapapun, lebih-lebih dengan teman-teman yang sering ngopi dan sering berbagi Cobalah, cerita yang sekarang paling itu ya yang dulu yang datang ke kita terus masalah pemilu itu dah datang kita minta suara gitu, setelah jadi mana datang apa kondisi Apa sekarang? kebutuhannya, Nah, gitu ya. itu nggak pernah, ya. nggak pernah. Oke, karena kita terbatasnya waktu dan durasinya itu kita tutup dulu. Nanti suatu ketika kita ngobrol lagi dengan menu yang berbeda. Betul. Saya lagi. Kita akan tayang kapan ya? Kita akan tayang kapan ini? Setiap Nah, hari Minggu ini jam 7 setiap hari Minggu pantengin terus channel kita, ada di Grabak Update, ada di Sudut Grabak, ada di Grabak Terkini, juga ada Cagar, dan ada di beberapa platform yang terutama ada di Grabak Nyenik. Oh ya, ada di tambahan untuk kecuali di Facebook, kita juga aktif di Instagram, kemudian di TikTok dan juga di YouTube. Nah, Setiap itu. minggu jam 7 malam. Oke, jangan lupa selalu pantengin terus obrolan kita. Terima kasih dulu nih buat Oh tuan iya, rumah. terima kasih tuan rumah ini Sama-sama. Pak Jutek yang telah menyelenggarakan obrolan kita Rembuk Kopi ini, yang apapun itu akan kita kupas di tempat ini. Terima Itu kasih sama-sama. Selasar Merah Putih yang ada di belakang Polsek Grabak. Terima kasih juga untuk Pak Badi, selama ini sudah kita menginginkan kehadiran Pak Badi itu memberikan sebuah nuansa yang baru, terutama Betul, untuk masyarakat ya. Grabak. Bagaimana sih untuk menyampaikan aspirasi atau gagasan-gagasan, ternyata tidak harus langsung ke ranahnya. Mungkin lewat dari obrolan-obrolan ini Iya, betul, akan betul. justru mah kesampaian. Mungkin kalau secara formal mungkin masyarakat Grabak juga kikuk dan sebagainya. Oke, gitu. Langsung saja kita tutup acara ini dan ketemu lagi di acara yang mendatang. See you tomorrow. Sukses untuk Grabak.